Shalom Elohim, salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera, Shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang sudah berada di tengah-tengah kita manusia. Ketiga pribadi yang maha agung, yaitu Roh Bapa Yahweh yang berada di dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang berada di dalam diri mempelai ilahi Ibu V. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 28 ayat 3 sampai 14. Perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tetapi kamu akan mendengar teru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambah-tambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Ya dan amin. Terpuja nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 sampai 25 itu Tuhan Yesus menulis tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Inilah akhir zaman yang telah Tuhan katakan, Tuhan sebutkan di dalam Matius pasal 24 sampai 25. Inilah masa itu, masa akhir zaman, masa kesudahan itu, masa kesudahan zaman ini, yaitu kita mendengar kabar-kabar yang menggemparkan, deru perang dunia ketiga sudah muncul, sudah pecah. Kita mendengar kabar-kabar bencana-bencana alam yang super dahsyat yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, juga termasuk di negeri kita. Juga kita mendengar banyak sekali pemberontakan, kedurjanaan, kedurhakaan kepada Tuhan dan melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Kita mendengar hal-hal yang menggemparkan, pembunuhan yang sangat sadis, timbul kedurhakaan, kedurjanaan, sehingga kasih akan kepada orang lain itu sudah menjadi dingin. Kita dengar anak membunuh orang tua, kita dengar ada pembunuhan yang sangat tragis dan sangat sadis, kematian yang sangat tragis. Belum lagi pembubaran gedung-gedung ibadah, pembubaran ibadah. Juga ada, telah muncul ISIS, telah muncul antikristus yang menangkap dan membunuh anak-anak Tuhan. Inilah tanda-tanda akhir zaman, dimulai dengan gempa bumi, dimulai dengan munculnya ISIS, dan akan ada kematian martir bagi anak-anak Tuhan, di mana ada kedurhakaan, kedurjanaan, pemberontakan melawan hukum-hukumnya, kudusnya Tuhan, timbul berbagai dosa, kenajisan, juga semuanya itu sudah tanpa malu-malu dibukakan di depan umum. Itulah tanda-tanda akhir zaman yang sedang terjadi dan sedang digenapi di akhir zaman ini. Dan itu juga tanda-tanda akhir zaman. Itu juga menandakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, telah datang ke dunia ini di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Roh Alfa Omega Tuhan Yesus Kristus saat ini sudah datang 4 tahun yang lalu, yang berinkarnasi
ke dunia ini, di dalam tubuh, di dalam pribadi seorang pemuda yang berusia 33 tahun, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto, dengan kode nama A Alpha dan Omega Aditya dan Nugrahanto. Beliau adalah reinkarnasinya Tuhan Yesus Kristus di zaman Omega ini. Di zaman Omega ini, Dia telah datang. Tuhan Yesus Kristus telah ada bersama-sama dengan kita. Itulah tanda-tanda kedatangannya, tanda-tanda kesudahan zaman ini, tanda-tanda kedatangannya disertai dengan berbagai-bagai kabar menggemparkan deru perang, bencana-bencana alam yang super dahsyat, juga timbul kedurhakaan dan kedurjanaan, kemurtatan. Anak-anak melawan orang tua, bahkan membunuh, bahkan kenajisan, dan bahkan kenajisan, dosa-dosa yang sangat najis yang melawan dan melanggar hukum-hukum Tuhan, pernikahan sesama jenis, dan juga pembubaran ibadah anak-anak Tuhan, yaitu dengan munculnya ISIS dan akan terjadi kematian martir. Itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah terjadi di zaman akhir ini di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Itulah roh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, semuanya itu Tuhan sudah katakan akan terjadi. Hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini, itu semuanya adalah barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini di zaman Omega ini itu untuk membangun, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai yang sudah berdiri secara dimensi roh, dan kerajaan Antikris juga sudah berdiri, yaitu kerajaan Antikris 666 juga sudah berdiri dengan tanda kekacauan dunia dan kedatangan ISIS, Antikristus, untuk menyiksa, untuk membunuh anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara-saudari. Inilah akhir zaman, inilah permulaan penderitaan untuk menuju ke zaman baru, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Tanda-tanda kesudahan zaman sudah kita lihat, kita saksikan di saat ini. Itulah tanda bahwa Tuhan Yesus telah datang kedua kali. Ya dan amin. Berbahagialah semua kita yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom Elohim, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.